Halo Sobat Sehat, kembali lagi dalam Bintek, bincang tentang kesehatan. Bersama saya Vinda Prisma, dan hari ini saya ditemani dengan narasumber yang sangat cantik dan energik sekali. Halo. Halo Dokter Fasa Bila. Halo Mbak Vinda. Iya, jadi hari ini dok, kita akan membicarakan atau mengupas tuntas tentang tema yang sangat menarik sekali dan tentunya sangat familiar di masyarakat. Kira-kira apa ya dok ya? Apa ya kira-kira ya Mbak Vinda ya? Ya, kita akan mengupas tuntas tentang HIV/AIDS. Ya, oke. Sebelum kita ngobrol lebih dalam nih dok, mungkin Dokter Fasa bisa perkenalan diri terlebih dahulu agar penonton setia dari podcast Dinas Kesehatan Kabupaten Blora ini bisa semakin akrab dengan Dokter Fasa. Iya, karena tak kenal maka tak sayang ya Iya, Mbak betul Vinda sekali ya. Tak kenal maka tak sayang, Dok. Sebelumnya Assalamualaikum, perkenalkan saya Dokter Fasa. Kebetulan saya dokter internship di Puskesmas Ngeroto, puskesmas yang sama dengan Mbak Vinda ya. Ya, jadi kita memang saat ini satu tempat kerja ya. Iya, Dok, betul ya. sekali. Oke, Dokter Fasa sudah internship berapa bulan ya dok ini? Ini masuk bulan ke-11. Wah, berarti sudah mau purna ya? Iya, tinggal nunggu 1 bulan lagi. Oke, nggak apa-apa meskipun mau purna, tapi masih bisa untuk memberikan edukasi kepada masyarakat Blora, begitu. Nah, oke dok, kita kembali lagi ya ke topiknya. Jadi kenapa sih kok kita ini memilih tema HIV/AIDS? Kenapa kok nggak penyakit lain gitu kan ya? Jadi memang ini dok, kalau kita lihat dari data ya. Data Dinas Kesehatan Kabupaten Blora sendiri ini, memang angka HIV/AIDS ini cukup tinggi dan selalu meningkat. Nah, dari data tahun 2021 itu tercatat sekitar 190 kasus baru. Nah, kemudian di tahun 2022 ini meningkat menjadi 213 gitu. Nah, itu selalu ada peningkatannya setiap tahun. Nah, maka dari itu kita itu mulai untuk memberikan edukasi ke masyarakat dan tentunya untuk mengurangi stigma negatif di masyarakat tentang HIV/AIDS begitu. Nah, oke dok. Jadi kan tadi kan masyarakat itu kan ini ya kurang paham atau masih kurang mengerti lah ya tentang sebenarnya HIV/AIDS itu penyakit apa? Mungkin taunya dari Google ya, biasanya kan nyari-nyari di Google itu kan kayak oh HIV/AIDS, oh ya penyakit menular ya yang disebabkan karena ini hanya itu saja. Tapi masyarakat itu tidak mengupas tuntas semuanya, jadi informasinya itu akan setengah-setengah dong. Gitu. Bener, masih simpang siur ya. Jadi mana yang hoax, mana yang enggak gitu ya Mbak. Iya, betul sekali. Jadi itulah nanti tugas kita untuk meluruskan informasi-informasi yang valid seperti itu. Nah, jadi gini dok, sebenarnya HIV/AIDS itu apa sih dok? Apakah sama ataukah beda? Karena kan HIV atau AIDS gitu kan ya, ini sebenarnya tuh penyakit yang sama ataukah penyakit yang berbeda begitu? Oke, kita mulai dari HIV atau AIDS itu sama atau beda gitu ya Mbak Vinda ya. Memang banyak yang salah pengertian ya. Jadi HIV itu sendiri ada Human Immunodeficiency Virus. Dia virusnya. Sedangkan kalau AIDS itu sendiri adalah Acquired Immunodeficiency Syndrome. Gampangnya dia itu sebenarnya gejalanya seperti itu. Nah, orang yang terinfeksi virus HIV ini sendiri apabila tidak diobati dengan betul, kemudian tidak segera melakukan pengobatan gitu ya, itu akan jatuh ke kondisi AIDS itu tadi, di mana nanti dia akan mulai ada gejala-gejala perburukan ya, kayak tiba-tiba berat badannya turun drastis, kemudian tiba-tiba dia sariawan, jamur di mulut. Nah, nanti juga bisa disertai dengan penyakit-penyakit penyertanya atau penyakit oportunitis namanya. Oh, gitu ya dok ya. Oh, jadi sebenarnya itu berarti HIV ini adalah virusnya, kemudian AIDS ini adalah infeksinya. Begitu? Iya, AIDS ini adalah kondisi di mana orang yang terinfeksi HIV itu tadi, terus dia tidak berobat dengan bagus tadi ya, kan dia menyerang sistem kekebalan imun tuh, sistem kekebalan tubuh itu sendiri. Jadi nanti dia akan gampang terserang penyakit. Contohnya seseorang dengan terinfeksi HIV ini ya, kemudian dia ketemu dengan orang dengan TBC, dia akan gampang sekali terserang virus dan bakteri lain gitu. Oh, jadi gitu ya. Berarti kalau orang
HIV itu belum tentu AIDS, tapi kalau orang yang AIDS itu sudah pasti HIV, begitu ya dok ya. Ya, oke. Kemudian suatu penyakit ini kan mesti ada sebabnya ya dok. Kenapa kok nggak mungkin tuh tiba-tiba penyakit ini kok datang sendiri tanpa ada sebabnya. Nah, kira-kira itu apa sih dok penyebab dari HIV ini dan kenapa angkanya itu di Indonesia itu terus meningkat terus? Itu kenapa ya? Jadi yang pertama penyebab dari HIV itu ada banyak banget macamnya ya Mbak Vinda ya. Mungkin teman-teman di rumah juga sudah mulai tahu ya, sudah banyak yang tahu ya. Yang pertama penyebabnya itu sendiri tadi kuman HIV gitu ya. Virus HIV itu ya, Human Immunodeficiency Virus itu tadi dapatnya dari mana sih gitu? Dapatnya itu yang pertama dari yang paling jadi momok adalah hubungan seksual atau hubungan seksual yang tidak aman gitu. Yang dimaksud tidak aman itu sendiri itu adalah hubungan seksual di mana dia itu tidak menggunakan kondom ya dan berganti-ganti pasangan. Nah, itu sebenarnya yang jadi momok tuh di situ Mbak Vinda. Kemudian bisa juga dia dapat dari transplantasi organ. Tapi transplantasi organ yang kita sendiri nggak tahu status pendonornya itu seperti apa gitu ya. Kemudian bisa juga dari transfusi darah juga bisa gitu, di mana darahnya sudah terinfeksi itu tadi ya. Kemudian bisa juga dari ibu ke janin, dari ASI itu juga bisa. Terus juga bisa juga dari tindih dan juga tato. Wah, memang ini ya dok ya, berarti memang sangat kompleks ya, komplikated sekali untuk gejalanya juga. Bahkan tapi kalau kita lihat dari ini dok, era yang sekarang ini pasti kan sudah banyak ya jarum suntik yang steril. Bahkan ketika kita melihat itu tato-tato yang di ini kan sudah steril semua jarumnya, tidak yang seperti zaman dulu. Betul gitu yang sudah bergonta-ganti jarum. Nah, oke dok. Kemudian tadi sudah ada penyebabnya kan. Kemudian gejalanya itu yang seperti apa sih dok? Gitu nanti biar masyarakat juga tahu. Oh sebenarnya gejalanya itu seperti ini. Jadi mereka pun tidak self diagnosis gitu loh dok. Iya benar gitu. banget. Jadi gejala dari orang yang terinfeksi virus HIV ini sendiri, yang pertama ya, kalau misalnya dalam 1 atau 2 bulan, biasanya orang ini ngerasa kayak sehat-sehat aja. Kayak nggak kenapa-kenapa gitu. Nanti baru dia menuju ke fase berikutnya 1 tahun 2 tahun pertama dia akan ngerasa gejalanya kayak meriang aja, kayak flu-like syndrome namanya. Nanti disertai dengan pembesaran kelenjar getah bening ya. Terus nanti baru 10 tahun kemudian dia baru, kalau tidak dengan pengobatan yang baik dan cepat itu tadi ya, cepat tertangani itu tadi, dia akan masuk ke kondisi AIDS di mana nanti gejalanya akan makin parah ya. Ada sariawan yang banyak di mulut, kemudian ada jamur juga ya, jamur pada mulut, terus berat badannya turun drastis itu tadi, terus dia akan membawa penyakit-penyakit penyerta itu tadi atau penyakit opportunities itu tadi, kayak dia gitu. TBC, kemudian pneumonia berulang kayak gitu-gitu Mbak. Oh iya, jadi memang kita juga lihat sendiri ya kalau semisal pasien TB itu pasti juga diperiksa untuk rapid HIV-nya ya dok. Ternyata untuk mengetahui ini juga ya arahnya itu nanti ke HIV atau enggak begitu. Oke dok. Kemudian kan tadi sudah ada gejalanya juga. Nah mungkin untuk cara penularannya dok, cara penularannya itu yang lebih detailnya itu seperti apa ya? Oke, jadi sebenarnya HIV atau AIDS ini ya, itu sebenarnya adalah kalau diibaratkan itu dia seperti fenomena gunung es. Jadi di mana yang terlihat dan yang mau periksa gitu itu jumlahnya itu lebih sedikit dibandingkan yang tidak terlihat dan tidak bergejala itu tadi gitu ya. Itulah kenapa dia sampai sekarang masih jadi pusat perhatian ya. Kenapa kok rasa-rasanya ini tambah banyak gitu ya. Iya, jadi benar sekali ternyata adanya fenomena gunung es ini tadi. Iya, apalagi sekarang pemerintah kan juga udah bagus ya, ada screening itu tadi ya. Screening calon pengantin, ada triple eliminasi yang isinya untuk screening HIV, kemudian screening hepatitis dan juga sifilis, kemudian pada ibu hamil juga itu. Nah, kalau misalnya cara penularannya ya tadi ya Mbak Vinda ya. Cara penularannya ya tadi lewat hubungan seksual tadi ya, yang paling jadi momok itu tadi sih. Oh, jadi yang paling inti itu dari ini ya dok, hubungan seksual, kemudian ada pertukaran cairan itu tadi ya, yang memang menjadi proses penularan yang sangat tinggi sekali resikonya. Iya benar, hubungan seksual yang nggak aman tadi ya. Soalnya virus HIV ini tuh ada juga di cairan sperma, kemudian cairan vagina, kemudian juga dia ada di cairan anus juga ada gitu. Oh baik, begitu ya. Jadi Sobat Bintek ya, terkait tentang cara penularannya. Nah oke dok, kemudian nih
Kalau semisal nih ya, kita bergaul dengan orang dengan HIV, apakah kita itu bisa tertular ya dok ya? Kalau hanya bergaul saja nih dok ya, kita tidak membahas tentang tadi berhubungan seksual dan lain-lain, tapi kita hanya bergaul saja, itu apakah bisa menularkan? Nah iya itulah ya. Sekarang itu stigma negatif masyarakat tentang orang yang terinfeksi HIV atau AIDS ini sendiri memang masih tinggi sekali ya. Ya betul sekali. Itu dia. Jadi kalau misalnya nih kayak kita berdua gini ya Mbak ya, kita nongkrong bareng, berbicara, bersalaman, berpelukan, itu tidak menular ya. Karena ya tadi penularannya itu memang media luka ya. Ada media luka, kemudian ada darah, kemudian di cairan-cairan tubuh itu tadi gitu. Oke, jadi nggak menular ya dok. Berarti kalau misal kita mau berenang bareng, kemudian kita mau kita jalan bersama, berpegangan tangan, seperti itu tidak menular kan ya dok ya? Iya, nggak menular. Ya, oke. Nah kemudian nih dok, kira-kira siapa sih dok kelompok yang paling beresiko untuk terkena ataupun tertular penyakit HIV ini? Jadi yang dimaksud kelompok yang beresiko ini sendiri ya sebenarnya adalah orang-orang yang aktivitas seksualnya tinggi, yang berhubungan seksual tidak aman tadi ya, yang berganti-ganti pasangan gitu. Terus habis itu juga sebenarnya banyak juga ya Mbak ya, tapi yang paling beresiko dan yang paling jadi momok itu sih sebenarnya ya. Oh ya, jadi tetap hubungan seksual itu tadi ya, hubungan jadi seksual bebas tadi ya. Iya, kelompok yang paling beresiko sebenarnya itu sih. Oh iya, oke. Kemudian dok, untuk cara mendeteksinya dari penyakit HIV itu dengan apa ya dok ya? Oh, cara mendeteksi HIV itu sendiri bisa dengan rapid test. Oke, rapid test. Iya, di mana antibodi dari HIV itu terbentuk biasanya di bulan pertama, kedua, atau ketiga. Makanya pada orang yang memang memiliki satu faktor resiko, misalnya dia habis berhubungan seksual itu tadi ya, yang tidak aman itu tadi, dan bergonta-ganti pasangan, sebaiknya dalam 1 atau 2 bulan itu langsung periksa, biar bisa langsung dapat obat gitu. Oke, jadi memang ini ya dok, harus di screening sejak dini ya, biar untuk penanganannya ini tuh juga segera dilakukan. Betul, biar tidak jatuh ke kondisi itu tadi. Sekarang sih dia kelihatannya sehat-sehat aja, tapi nggak tahu 3 bulan ke depan, 6 bulan ke depan kayak gitu. Tapi kira-kira kalau ada screening seperti itu, banyak yang minat nggak sih dok? Selama ini, maksudnya selama jenengan itu ada pasien ataupun yang periksa itu, apakah ada banyak yang minat gitu untuk melakukan screening HIV ini? Sebenarnya bagusnya pemerintah sekarang ya Mbak Winda ya, pada orang dengan TBC itu harus wajib tetap dites HIV, kemudian juga pada calon pengantin sekarang kalau misalnya mau mengeluarkan surat keterangan itu ya, itu harus dengan pemeriksaan itu tadi juga, screening itu tadi, kemudian dari ibu hamil di trimester 1 itu juga bisa di screening. Sebenarnya bagusnya sudah seperti itu, tapi memang yang agak kurang ini di pengertian masyarakat ya, yang takut akan stigma negatif masyarakat yang lain. Kalau misalnya dia ada faktor resiko tadi, tapi dia nggak mau tes soalnya nanti kalau misalnya aku tes nanti pasti aku diusir gitu. Itu dia yang memang harus kita perbaiki ya. Ya memang stigma ini masih sangat ini ya dok, untuk masyarakat di sekitar kita itu masih cukup ini ya, rendah sekali gitu. Nah kemudian dok, kalau misalnya ya kan kita ngomongin screening nih tadi ya, kalau semisal ada calon pengantin yang ternyata mereka ini mau nikah dok, ya kan, terus ternyata salah satu pasangan itu ada yang positif HIV. Nah itu terus gimana ya dok? Maksudnya kan nggak mungkin ya kita kayak tiba-tiba itu aku nggak jadi nikah soalnya kan kamu positif HIV gitu kan, nggak mungkin kan ya. Jadi mungkin bisa diberikan solusinya itu seperti apa dok? Karena kasihan juga modal nikah itu kan ya? Iya, modal nikah itu kan nggak murah gitu loh dok. Iya gitu. Bener banget. Apalagi sekarang kebanyakan kalau misalnya mau nikah nih Mbak Vinda 5 hari atau seminggu nih baru periksa, karena kesibukan masing-masing. Iya betul sekali, apalagi yang luar kota ya dok, itu kan mesti kayak ya udah sih mepetin aja gitu kan ya. Tapi sebenarnya solusinya gimana sih dok? Maksudnya kasihan juga kalau ternyata nggak jadi nikah gitu kan. Gitu. Kalau terutama kita ya, seperti kita di puskesmas atau mungkin fasilitas kesehatan yang lain, kalau misalnya ada tes laborat itu salah satu atau keduanya itu terinfeksi HIV ya, reaktif HIV-nya, otomatis harus tetap diberikan pengertian hasil laboratoriumnya itu. Tapi kita tidak boleh memberikan tendensi bahwa nggak boleh nikah ya, soalnya positif nih yang ini, nggak boleh, semua dikembalikan ke mereka. Tapi kita wajib untuk mengedukasi gimana sih ini HIV itu apa sih
gitu. Gimana penularannya, resikonya seperti apa gitu. Kita harus tetap memberikan edukasi. Apalagi nanti kan namanya orang menikah ya, pasti kan ingin merencanakan memiliki keturunan gitu. Nanti kita harus juga mengedukasi gimana sih caranya biar mungkin mereka masih bisa tetap dapat keturunan seperti itu, cara seksual yang berhubungan seksual yang baik seperti apa, dan biar resiko penularannya itu tidak tinggi seperti apa gitu. Dan kita harus menjelaskan nih, pengobatan itu penting banget Mbak Vinda di sini gitu. Kalau memang nanti mau merencanakan kehamilan gitu. Oh gitu ya. Jadi memang ini ya, kalau semisal sudah menikah, salah satunya positif HIV, itu tetap boleh hamil ya dok ya? Boleh, tapi dengan catatan itu tadi. Jadi pengobatan, kenapa dari tadi saya ulang-ulang ya, pengobatan itu penting banget karena virus HIV ini menyerang kekebalan tubuh. Nah, boleh kalau hamil boleh. Dengan pengobatan yang disiplin, otomatis dia akan seperti orang yang sehat. Apalagi pengobatannya itu cepat gitu ya. Maksudnya dia langsung setelah terdeteksi dia langsung berobat gitu ya. Terus pengobatannya disiplin, dia perilaku hidup bersih dan sehat gitu. Nah nanti juga dicek itu Mbak Vinda. Jadi viral load-nya itu seberapa banyak. Mengingat virus HIV ini adalah virus yang pinter ya. Jadi dia tumbuhnya itu bisa sampai kurang lebih 10.000 kopis setiap hari dan dia bisa bermutasi menjadi banyak sekali gitu. Jadi dilihat kalau misalnya viral load-nya itu bisa sangat minimal, misalnya 50 atau mungkin sampai tidak terdeteksi saking kecilnya itu tadi ya, itu bisa nanti kita sarankan dan kita edukasi kalau boleh melepas kondom atau melepas pengaman itu tadi ya 2 hari sebelum masa subur dan juga 2 hari setelah masa subur. Selain di hari itu harus tetap menggunakan kondom gitu. Ya, oke. Jadi nggak apa-apa ya. Jadi semisal ternyata ada salah satu pasangan nih Sobat Bintek yang ternyata ada yang positif HIV, itu nggak perlu takut karena memang sudah ada prosedurnya sendiri. Betul. Dan itu nggak ada kata-kata oh aku sudah nikah terus nggak bisa hamil, itu nggak ada ya dok. Iya benar gitu. Jadi harus tetap berobat karena berobat itu penting banget gitu ya. Oke. Nah oke dok, kita ngobrolin lagi tadi kan hamil ya. Sudah hamil, terus nanti untuk proses persalinannya itu akan seperti apa? Karena kan memang penyakit HIV ini kan penyakit yang menular ya, tentunya kan harus dengan prosedur yang sangat ketat gitu. Nah untuk proses persalinannya itu nanti akan seperti apa ya? Kalau ibu yang terinfeksi HIV atau AIDS ini sendiri ya, otomatis kan dari trimester 1 itu sudah ada screeningnya. Nanti bisa langsung diberikan pengobatan, pengobatannya harus rutin ya. Lagi-lagi pengobatan ya Mbak Vinda ya. Kita bolak-balik ke pengobatan. Karena itu memang penting banget. Jadi dia pengobatan rutin, disiplin, nanti tapi tetap disarankannya sesar ya. Lebih amannya itu sesar, mengingat tadi ada virus HIV di cairan vagina. Tapi memang ada yang bilang dari WHO itu sendiri ya, itu mengatakan boleh, tapi dengan catatan itu tadi viral load-nya itu harus sampai minimal bahkan sampai tidak terdeteksi saking sedikitnya gitu. Oh gitu. Jadi memang untuk proses persalinannya lebih dianjurkan untuk sesar. Iya benar. Karena mengingat juga kan tidak semuanya memiliki ini ya ruang isolasi untuk melahirkan kemudian. Iya betul sekali. Gitu. Oke Dokter Fasa. Kemudian sudah proses bersalin kan ya. Otomatis bayi yang baru lahir ini itu kan akan mendapatkan ASI eksklusif 6 bulan kan ya. Nah kira-kira ASI eksklusifnya nanti gimana? Apakah dianjurkan untuk tetap ASI ibunya ataukah dengan apa gitu kan? Karena kan masyarakat juga kadang kan bertanya-tanya ya kan, kalau HIV ini kan menular juga dari air susu ya kan. Nah terus nanti anaknya gimana kalau ternyata anaknya itu lahir tidak positif HIV, kan kasihan juga nih kalau semisal dapat air susu dari ibu ternyata nanti kira-kira akan HIV enggak ya gitu. Nah itu kira-kira gimana ya dok ya? Jadi kalau beberapa klinisi memang tidak menyarankan ya untuk menyusui, tapi dari WHO 2019 itu tergantung tadi pengobatan lagi. Balik lagi ya dok, kita ke pengobatan lagi. Kalau misalnya dia dalam keadaan yang tidak berpotensi menular, itu malah disarankan tetap menyusui selama 6 bulan aja, nggak boleh lebih itu. Terus kalau misalnya mau berhenti menyusui juga tidak boleh langsung berhenti karena tadi ibunya sedang mengkonsumsi obat tadi ya. Nanti kalau di bahasa medisnya itu namanya di tapering off.
Tapering off itu misalnya hari ini menyusui, besok tidak. Terus hari ini menyusui, 2 hari lagi enggak. Jadi diselang-seling kayak gitu, enggak boleh langsung berhenti gitu. Tapi kalau dengan bayi yang dia juga positif HIV sama dengan ibunya ya, itu disarankan tetap sampai 2 tahun menyusuinya gitu. Oke, jadi untuk bunda-bunda yang di rumah ya, ini juga termasuk dalam informasi yang meluruskan juga. Jadi tidak harus ibu yang dengan HIV itu tidak boleh menyusui ya, karena juga sudah ada tadi dijelaskan oleh Dokter Fasa itu masih bisa menyusui ya, tapi dengan berhentinya juga harus diselang-seling, nggak harus langsung oke 6 bulan selesai habis itu nggak disusui lagi. Iya benar. Ya. Terus juga kalau misalnya nih Mbak Vinda, enggak nanti takut kalau misalnya dia ketularan gimana, kasihan gitu, itu enggak apa-apa. Atau mau diseling-seling juga boleh, misalnya hari ini ASI, besok SUFOR, itu juga boleh. Itu lebih disarankan daripada tidak diberikan ASI sama sekali. Oke, baik Dokter Fasa. Nah, kira-kira itu apa ya yang bisa dilakukan untuk mencegah? Ya, untuk mencegah dan proses untuk menekan penyebaran dari penyakit HIV itu gimana ya dok ya? Kalau misalnya mencegah dari penularannya ya, itu ya sebelum terlambat, selama kita masih di jalan yang benar ya Mbak Vinda ya. Itu sebaiknya tetap harus memilah lingkungan yang baik ya. Memilah lingkungan yang baik, menjauhi pergaulan bebas, menjauhi seks bebas itu tadi. Kemudian juga harus pintar memilah tempat tindik dan juga tato tadi. Karena kalau tindik dan tato itu kan biasanya harusnya pakai jarum yang steril ya. Iya, betul sekali. Jarum steril itu yang kalau kita cewek-cewek ini biasanya facial itu ya, pasti kan ditunjukin tuh Mbak. Ini masih pakai jarum yang steril ya Mbak, tersegel. Nah, yang dimaksud tuh seperti itu. Karena di situ nanti ada media perlukaan dan juga ada media darah. Jadi harus selektif gitu. Oh iya, karena tadi juga memang proses penularannya juga melalui luka ya dok ya. Jadi memang harus sangat teliti sekali kita sebagai masyarakat, apalagi sudah di era milenial yang saat ini. Oke dokter, kemudian kalau semisal nih dok, sudah ada yang positif HIV kan pasangannya, itu kan harus memakai kondom ya dok ya. Itu kira-kira seberapa efektifkah dok pencegahannya melalui kondom ini? Ya, karena kan memang sangat disarankan menggunakan kondom ya. Gitu. Kalau dari jurnal itu efektivitas kondom ini sendiri itu 91% Mbak Vinda. Jadi memang tidak cuman dia mencegah penularan HIV, tapi juga mencegah penyakit menular seksual yang lain juga gitu. Oh iya, berarti memang sangat ini sekali ya dok ya, kondom itu pemakaiannya itu sangat disarankan sekali ya, karena efektivitasnya sampai 91% itu. Nah, kemudian dok, apakah benar ODA itu masa hidupnya itu akan lebih rendah? Iya, itu juga banyak yang ditanyakan ya. Orang dengan HIV itu pasti nanti terinfeksi HIV itu pasti akan masa hidupnya lebih pendek gitu ya. Betul sekali, tentu dok. Belum tentu, karena itu tadi kembali lagi ke pengobatannya bagaimana. Makanya kalau misalnya memang dia harus sadar diri ya, harus kesadaran diri sendiri kalau dia memang ada satu faktor resiko tadi, berhubungan seksual yang tidak aman tadi contohnya, harus segera periksa karena harus segera mendapatkan pengobatan untuk menekan jumlah virusnya itu tadi gitu. Oke, jadi belum tentu ya orang dengan HIV ini masa harapan hidupnya itu akan lebih rendah, apalagi kalau mereka sudah melakukan pengobatan ya. Itu akan meningkatkan juga ya dok ya imunitasnya. Betul. Gitu. Setidaknya dia tidak sampai jatuh ke kondisi AIDS itu tadi. Jadi dia ya kayak orang sehat biasanya gitu. Oke dok. Dokter Fasa, sepertinya sudah banyak sekali ya. Oke dok, kira-kira dok, untuk obat HIV itu apa ya dok ya? Kan banyak sekali masyarakat itu kan stigmanya gini, HIV itu tuh nggak ada obatnya. Terus kemudian orang yang udah terkena HIV tuh ya udah tinggal menunggu masa-masanya aja kayak gitu kan. Itu juga stigma juga. Nah, kira-kira mungkin bisa dijelaskan Dokter Fasa untuk obat HIV-nya itu apa dan itu nanti prosesnya itu akan seberapa lama untuk pemberian obatnya itu? Iya, jadi obat dari seseorang yang terinfeksi HIV atau AIDS ini tadi ya, namanya itu ARV, antiretroviral.
Gitu. Dia itu pil kombinasi ya dari 3 reagen. Sekarang juga didapatkannya juga lebih mudah ya. Ada di fasilitas kesehatan, terutama di puskesmas juga ada ya. Iya, di puskesmas sudah ada ya dok ya. Iya, gratis lagi Mbak Vinda. Iya, gratis loh ini ya. Iya, diminumnya juga 1 kali sehari gitu. Oke, 1 kali sehari itu berapa lama ya dok? Maksudnya kan kalau semisal nih obat TB ya dok, kalau obat TB itu kan diminumnya mungkin 6 sampai 8 bulan nih. Iya benar. Nah, kalau untuk obat dari HIV ini itu harus berapa lama? Harus seumur hidup. Wah, tetap harus seumur hidup ya dok ya. Nah, ngobrolin lagi nih obat kalau pengkonsumsian jangka panjang. Nah, itu kan ada kan dok, kalau semisal orang dengan konsumsi obat jangka panjang nih ya, itu akan menimbulkan malfungsi atau kerusakan pada organ hati ataupun ginjal. Nah, itu kira-kira nanti gimana dok? Kan mengingat HIV ini harus seumur hidup nih ya. Jadi nanti gimana caranya untuk oda-oda ini biar paham juga kalau semisal tidak ada kerusakan di hati ataupun di ginjalnya juga. Iya benar, namanya juga obat ya Mbak Vinda ya. Obat apapun kalau dalam jumlah yang berlebihan dan tidak dalam pengawasan itu pasti ada efeknya. Tapi mengingat ini juga kita harus tahu dulu seberapa besar seberapa besar manfaatnya dia dibandingkan ketidakmanfaatannya itu tadi ya, itu satu. Kemudian yang kedua, pada orang dengan HIV atau AIDS ini tadi ya, itu disarankan check up gitu setiap 3 bulan atau 6 bulan sekali untuk memeriksakan fungsi ginjal dan fungsi hatinya gitu. Oke, jadi memang untuk penderita HIV ini disarankan untuk melakukan cek lab ya dok ya, cek lab rutin agar nanti mereka pun juga tahu gitu, oh ternyata fungsi hati dan fungsi ginjalnya itu masih tetap bagus, begitu ya dok ya. Nah itu yang dimaksud dalam pengawasan gitu. Iya. Nah kira-kira nih dok, kita ngobrolin juga tentang obat ini tadi ya. Kira-kira itu ada nggak sih dok, mungkin dokter pernah menemukan pasien dengan HIV tapi mereka tidak mau berobat, itu apakah masih banyak dok ditemukan pasien yang seperti itu? Iya, tidak mau berobat dan juga tidak mau periksa. Itu sebenarnya masih banyak sekali. Itu kenapa dia dikatakan fenomena gunung es itu tadi. Oh iya. Iya, jadi dia yang mau berobat dan yang mau periksa ya yang sudah bergejala gitu. Itu yang memang benar-benar masih PR ya. Lagi-lagi karena stigma negatif masyarakat nih Mbak Vida, yang masih pokoknya kalau tetangganya ada yang kena gitu ya. Padahal kan kita tidak, kita harus paham ya bahwa yang terkena infeksi HIV ini sendiri bukan berarti dia yang melakukan hubungan seksual yang tidak aman itu tadi. Ada juga contohnya seorang istri nih, biasanya juga diam di rumah, tidak pernah pergaulan bebas gitu ya, tapi ternyata tiba-tiba terinfeksi HIV itu tadi, ternyata dari bawaan suaminya misalnya, dan juga anak-anak yang terlahir dengan HIV itu sendiri gitu, karena ya dari orang tuanya kan seperti itu. Jadi kita memang sama-sama yuk harus benar-benar menekan stigma negatif nih, betul. Jangan dijauhi gitu, jangan malah justru dikucilkan seperti itu. Iya, jadi memang ya ini sangat disayangkan sekali ya, karena stigma negatif dari masyarakat itu benar-benar memberikan ini dok, maksudnya tekanan pada penderita HIV ya kan. Jadi mereka yang sebenarnya saya itu mau sembuh, tapi dengan berbagai tekanan dari masyarakat, bahkan sampai ada yang diusir dari tempat tinggal, itu tuh sangat-sangat ini ya dok, sangat ini sekali, maksudnya berpengaruh banget, berpengaruh sekali terhadap kesembuhannya. Betul. Gitu ya. Karena motivasi juga penting Mbak Vinda. Motivasi kemudian lingkungannya, dukungan lingkungan ya, dukungan keluarga itu juga penting banget gitu. Iya, itu bahkan kayaknya nomor 1 nggak sih dok? Jadi kalau tanpa ada dukungan dari keluarga itu kan juga akan sulit sekali ya. Dimanapun, mau penyakit apapun, tanpa adanya support dan dukungan dari orang sekitar itu sangat-sangat ini sekali dok ya. Iya. Mengurangi tingkat kesembuhannya begitu. Oke, terakhir nih dok, apakah HIV ini bisa sembuh dok? Kalau dibilang bisa sembuh ya, itu nggak bisa ya, nggak bisa sembuh. Virus itu akan tetap ada, tapi dengan pengobatan yang bagus, dengan pengobatan yang disiplin ya Mbak Vinda ya, kemudian dukungan dari keluarga, dukungan lingkungan, kemudian dia juga berperilaku hidup bersih dan sehat itu tadi, dia akan seperti orang sehat pada umumnya gitu. Kalau misalnya dikatakan 100% sembuh, nggak bisa.
Oh iya, berarti memang dengan terapi-terapi tadi ya, tetap harus dengan terapi pengobatan yang rutin, pemantauannya juga yang rutin, dukungan, motivasi, itu semuanya berpengaruh terhadap kesembuhan pasien dari HIV ini tadi. Iya, betul. Ya, oke dok, mungkin dari dokter Fasa bisa memberikan ini motivasi kepada masyarakat ya tentang sebenarnya itu stigmanya di masyarakat itu untuk bisa dikurangi gitu loh dok. Jadi orang dengan penderita HIV ini harus terus mendapatkan motivasi dan dukungan. Kira-kira pesannya apa ya dok untuk masyarakat? Yang terpenting adalah seseorang yang memiliki faktor resiko itu tadi ya, faktor resiko salah satu atau mungkin lebih, itu dia harus sadar penuh untuk segera periksa gitu. Karena kalau dia tidak segera periksa, otomatis juga dia tidak akan segera mendapatkan pengobatan yang bagus. Betul sekali. Kemudian juga untuk masyarakat, sekarang kan banyak nih Mbak, hampir semua orang kan memiliki media sosial ya. Ya, betul sekali dok. Iya, harapannya lewat podcast-podcast kayak gini, kemudian dari media sosial yang lain atau mungkin secara langsung, kayak contohnya kalau di puskesmas kan ada penyuluhan, betul kemudian sekali, edukasi iya. gitu ya. Itu bisa menekan stigma negatif masyarakat. Jadi masyarakat diberikan pemahaman ya soal gimana sih cara penularannya biar tidak ada diskriminasi lagi mereka ya. Kasihan banget teman-teman kita ini ya. Kita harus tetap mendukung dan juga memotivasi mereka ya, seperti teman kita sendiri kan kalau misalnya dia tidak dengan penyakit opportunities-nya tadi ya, tidak dengan TBC dan lain sebagainya, kan dia seperti orang sehat biasanya dan iya, betul apalagi yang viral load-nya itu yang rendah ya, itu kan tidak berpotensi menularkan gitu. Itu jadi ya kita sama-sama stop stigma negatif tentang HIV dan AIDS ini ya, stop stigma negatif untuk orang-orang yang terinfeksi HIV. Jadi jangan dijauhi orangnya, tapi yang kita jauhi adalah penyakitnya gitu. Ya, jadi memang seperti itu ya. Jadi kalau semisal ada masyarakat yang ternyata mempunyai gejala itu, mohonlah ya untuk segera memeriksakan ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat. Jadi untuk rapid test sendiri ya dok, untuk rapid test sendiri itu kan di puskesmas juga sudah tersedia ya. Iya betul. Bahkan sampai pengobatannya pun di puskesmas sepertinya sudah tersedia ya. Meskipun tidak semua puskesmas itu ada pengobatannya, tapi di Kabupaten Blora ini ada beberapa puskesmas yang sudah menyediakan untuk pengobatan HIV. Jadi HIV ini bukan penyakit aib, bukan penyakit yang mematikan terus menakutkan seperti itu ya. Jadi memang stigma-stigma dari masyarakat yang seperti itu harus dihindari dan tetap harus memberikan motivasinya kepada penderita agar mereka semangat untuk sembuh. Iya, betul sekali. Oke dokter Fasa, mungkin closing statementnya? Closing statementnya ya seperti pada umumnya ya Mbak Vinda ya, mari kita stop untuk stigma negatif kepada semua yang terinfeksi HIV ya. Pada teman-teman kita yang terinfeksi HIV, jangan dijauhi orangnya, tapi yang kita jauhi adalah penyakitnya gitu. Iya benar sekali. Jadi memang penyakitnya yang dijauhi bukan orangnya. Tapi kalau kita sendiri di masyarakat sekitar kita ya, apalagi nih orang Indonesia itu mesti yang dijauhi itu malah orangnya dong. Iya. Jadi kan kasihan sekali ya. Kalau di Kabupaten Blora sendiri ini memang sepertinya belum ada ruang khusus untuk penderita ODA gitu ya dok ya. Jadi mungkin itu nanti bisa dijadikan ini ya. Iya benar banget. Suatu Inovasi. inovasi betul sekali. Mungkin bisa diberikan tempat tinggal untuk penderita HIV ya. Jadi mereka itu punya ruangan, punya tempat untuk pulang. Kalaupun nanti mereka itu tidak diterima oleh masyarakat, betul, setidaknya mereka itu bisa pulang ke rumah lah ya gitu dokter Fasa. Oke, ternyata dokter Fasa obrolan kita ini sudah sangat panjang sekali ya. Ini sampai sangat grog-grog gimana gitu loh dok ya gitu. Soalnya sangat menarik banget ya. Jadi memang HIV ini sangat menarik sekali dok. Kalau kita lihat itu kan, waduh yang benar-benar ditekan itu mesti stigmanya terus. Bahkan kalau kita lihat di media sosial pun mesti stigmanya terus tuh dok yang ditekan untuk masyarakat itu agar tidak menyepelekan penyakit ini. Karena banyak tuh, apalagi sekarang tuh anak muda zaman sekarang dokter ya, pergaulan yang sangat-sangat bebas ini juga sangat-sangat ini ya, maksudnya memprihatinkan kita gitu loh ya. Makanya kesadaran diri itu perlu. Dia yang kita sendiri yang harus memilah mana lingkungan yang baik dan mana yang tidak baik. Iya betul sekali. Pesan juga untuk anak-anak muda ya, khususnya
kita harus melakukan pola hidup yang sehat ya. Jangan mencoba-coba hal-hal yang sangat tidak disarankan, Iya, begitu betul ya sekali. Dok ya. Jangan lupa untuk menjauhi narkoba juga ya. Iya, teman-teman betul sekali, karena itu juga termasuk faktor resiko Iya, ternyata betul ya Dokter sekali. Fasa. Oke. Baik Dokter Fasa, sebelum kita menutup podcast hari ini ya, kita sama-sama ini ya Dok, maksudnya jauhi penyakitnya bukan orangnya gitu ya Dok, biar kita memberikan semangat juga kepada masyarakat untuk menjauhi penyakitnya bukan orangnya. Iya, oke. Oke Dok. Oke, masyarakat Blora ya khususnya, jangan lupa untuk selalu menyaksikan podcast Bincang tentang Kesehatan di official Dinas Kesehatan Kabupaten Blora yang akan tayang setiap hari Jumat, begitu ya. Semoga informasi hari ini dapat menambah ilmu, kemudian menambah wawasan masyarakat semuanya, dan tidak semena-mena untuk melakukan self diagnosis. Kemudian informasi yang setengah-setengah itu dapat diluruskan melalui podcast hari ini, begitu. Oke. Mungkin cukup sekian ya Dokter Fasa. Semoga bisa menambah hal-hal menarik lainnya, dan sampai jumpa di episode podcast Bintek lainnya. Terima kasih. Terima kasih.